Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan saya selalu merindukan Bapak Ibu sehat, bahagia, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan tentunya menjadi berkat besar bagi banyak orang karena Bapak Ibu dan kita semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, hari ini kita mendengarkan beberapa kesaksian dari para artis dan selebritis yang mengalami Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang seperti kita, ya, bukan sesuatu yang berbeda, tetapi sama seperti kita, juga mengalami kehidupan yang kita alami. Kita bertemu dengan artis Lydia Kandou, kita bertemu dengan pemain musik Gigi, band Gigi yang terkenal itu yaitu Thomas Ramdhan. Kita bertemu dengan Naila Mirdad, ya, anak Lydia Kandou, dan kita juga bertemu dengan JJ Celebiu, ya, beliau seorang selebritis yang terkenal pada masa COVID. Dan bagaimana kesaksian-kesaksiannya, mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Kamu ngelakuin apa? Akhirnya sampai kayak sekarang nih kamu udah mulai lebih baik, udah bisa ngontrol emosi. Apa yang kamu lakuin? Hidayah dari Tuhan. Oh ya? Iya, lebih ke situ. Tuhan gimana mengetuk hati kamunya? Pas benar-benar ngerasa kayak pas aku terpuruk banget tuh, lagi emang di hari itu aku lagi emosi, terus emang aku di situ aku neken obat Panadol yang banyak sampai ketiduran, dan ketiduran di situ akhirnya tidur memang yang benar-benar pules sampai nggak tahu jam berapa gitu. Dan di situ aku mimpi bahwa aku didatengin sama Tuhan gitu, karena di situ aku nggak tahu ya kalau orang di luar sana ada yang pernah ngerasain kayak gini atau enggak. Cuman kalau ini kan pribadi aku yang ngalamin. Tiap orang beda-beda pengalaman sama dan Tuhan ya. Pas aku alamin ini, aku lagi tidur. Cuman aku bisa ngeliat badan aku lagi tidur gitu kan. Kayak ini misalnya contoh nih aku lagi tidur, tapi aku di sini bisa ngeliat aku lagi tidur. Pas aku mau balik ke badan, entah kenapa aku nggak bisa balik gitu. Kamu kayak baliknya tuh kayak gini, jalan, ya kan kasur nih, kasur. Ini aku tidur, aku jalan. Pas aku jalan, pas mau jalan tuh mau baring lagi di tempat yang posisinya sama kayak tidur. Nggak bisa. Malah kayak nimpa gitu loh, Jadi kayak, pada saat itu aku bingung harus apa. Jadi aku cuma mondar-mandir dulu. Awalnya tuh aku inget banget aku mondar-mandir di kamar, mondar-mandir terus bingung harus apa ya, apa gue mati, apa-apa. Emang kepikiran sempat bicara seperti itu pas mimpi. Orang mah kayak kalau mimpi ada alurnya, tapi ini aku mimpi bisa ngomong, di mimpi itu memang aku bisa ngomong bahwa kayak ini gue kenapa, ini lagi di mana, ini mimpi atau bukan, ini apa gue mati. Itu 4 pertanyaan yang aku ngerasa kayak kebingungan aja gitu, linglung sendiri di kamar ngelihat badan sendiri gitu. Kok bisa ya gitu, ini ada apa sih gitu. Lebih kebingung gitu kan, banyak pertanyaan di kepala. Terus akhirnya aku minta tolong, tiba-tiba aku nyebut aja gitu dalam nama Tuhan Yesus gitu. Pas ngomong kayak gitu disamperin. Oh ya? Iya, beneran disamperin. Wujudnya kayak gimana? Kan ini sekilas yang aku lihat mah beneran wujudnya tuh gak yang terlalu berkilau, cuman besar gitu. Terus putih semua. Terus habis itu tiba-tiba dia ngelus kepala aku, terus ngomong kenapa, ada apa, mau minta tolong apa gitu kan. Terus aku ngomong di situ, aku berkeluh kesah bahwa aku ingin balik ke badan aku, balik ke tubuh aku, cuman nggak bisa gitu. Apa memang aku ngomongnya sih bukannya kasar, cuman aku bener-bener ngomong apakah Anda ada atau enggak gitu kan. Terus dia pokoknya ngasih opsi tuh nggak yang ngomong iya gue nyata, nggak ngomong gitu. Cuman ngomong ikutin apa hati kamu. Kalau misalnya emang kamu ngerasa saya ada, berarti itu hidayah kamu. Tapi kalau memang kamu ngerasa saya nggak ada, ya udah gitu. Bener-bener bingung kan. Terus di situ dia masih ngelus. Terus dia ngomong, pas dia mau aku bilang, bolehkah Bapak tolongin saya untuk kembali lagi ke tubuh saya. Terus dia nggak ngomong apa-apa, cuman bilang jangan lupain kejadian ini. Terus
aku di situ inget banget aku megang tangannya, cuman aku nggak mau ngelepasin gitu. Pada saat itu aku megang tangannya tuh, ini kalau ini sih menurut kepercayaan orang masing-masing aja ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngomong ini atau apa, ya let it be lah ya. Iya, Cuman iya. ini kan Ini kan pengalaman kamu. Iya, berdasarkan yang pengalaman aku kamu. alamin. Iya. Dan di situ pun aku minta tolong tuh sambil megang gitu. Bapak minta tolong gitu. Aku nggak bisa balik gitu, nggak bisa balik ke tubuh aku. Di situ memang aku ngomongnya nangis, cuman aku mungkin ceritanya gini ya. Aku ingatnya tuh bener megang tangannya, terus dia tuh awalnya tuh kayak bilang kalau memang pengen balik ke tubuh kamu ya, kamu sebut aja nama saya, nanti saya akan bantu gitu kan. Ya udah, aku sebut terus sama Tuhan, dan selebihnya tiba-tiba pun langsung baring di kasur. Bener-bener yang tadinya lagi megangin tangan sambil ngomong itu berkali-kali, aku nggak inget itu berapa kali aku sebut, beberapa kali cuma megangin tangan terus ngomong kayak gitu, terus dia tetap masih ada di situ, tiba-tiba kayak gitu, kayak pindah gitu. Yang tadinya perasaan tadi gue masih megangin tangan, terus kok hilang. Aku bangun tidur pun tetap begini tangannya. Wah, kamu sih orang pilihan sih, Je. Ini hidayah aku gitu. Terus akhirnya pun aku selama kalau ngerasa terpuruk, ngerasa sedih, ngerasa kayak sendirian, aku tetap ngerasa kayak Bapak masih ada di samping gitu. Berarti dari situ kamu ngerasa bahwa hidup kamu lebih baik kan? Sampai sekarang pun kamu ngerasa kalau kamu jatuh, kamu terluka, itu pasti ada yang ngelindungin lah. Iya. Ya kan? Cuman itu cuman satu kali kejadian itu, cuma tuh pas sampai sekarang, sampai saat ini tuh kalau misalnya lagi sedih, lagi apa, pengen buat keulang gitu. Gak bisa, Je. Emang Sekali gak bisa, aja, Je. emang gak bisa. Itu aja tuh banyak banget yang pengen kayak kamu loh. Pengen buat keulang gitu kan, Iya, ngerasa kayak itu kayak kamu tuh berarti benar-benar orang yang beruntung ya. amin deh, semoga aja beruntung terus ke depannya. Itu namanya sih udah dipilih Tuhan sih namanya sih. Mungkin. Oke, tapi anyway itu benar-benar kalau aku boleh ngomong, itu kamu berarti benar-benar memang disiapkan Tuhan untuk sesuatu yang besar di depan. Iya, soalnya memang pas setelah kejadian itu kan memang aku ke Romo, ke gereja yang punya papa. Aku ngomong, aku ceritain kejadian yang sama ke Romo aku. Sama jawabannya kayak kakak juga, jawabannya gitu. Iya, kamu bukan sembarangan. Pokoknya poin-poinnya tuh cuma kamu bukan sembarangan orang, kamu anak pilihan, terus kamu anak Tuhan gitu. Iya, pasti. Karena gak semua orang ngalamin Tuhan, Je. Jadi banyak sekali juga, tadi kita balik lagi. Iya. Banyak sekali pergaulan yang baik dan yang buruk, tergantung dari kita untuk menjaga kita memilih yang mana. Sebetulnya hidup itu dimanapun juga pilihan. Iya. Yang mana sih yang mau kita pilih gitu, iya. Kalau saya mau teman saya banyak lah yang istilahnya yang ya begitu ya, negatif. Tapi banyak juga yang baik. Dan dua sisi ini ya sama-sama teman-teman baik saya gitu. Nah kan tergantung saya mau yang mana. Tapi tadi diceritain juga sama Tante Lydia sebelum kita podcast ya. Ada teman-teman yang kalau lagi susah ingetnya Tante Lydia gitu. Datangnya ke Tante Lydia gitu ya. Berarti mereka melihat Kristus di dalam Tante Lydia. Iya ya puji Tuhan ya. Kalau misalkan, karena gini loh, menurut saya kalau kita mau mengenalkan Yesus, bukan berarti kita ke gereja terus, tapi di mana kita berada, kita harus tunjukin bahwa kita ini anak Tuhan loh gitu. Betul. Jadi orang melihat Yesus yang ada di dalam kita. Betul. Bapak kita tuh siapa sih gitu. Jadi ya di tempat kerjaan kita, di tempat pergaulan kita harus tunjukin bahwa semuanya itu dari Bapak kita kok. Yes, betul. Nah, kayaknya aku melihat kan Tante Lydia nih pengenalan akan Kristusnya kuat gitu ya. Nah, gimana sih Tante Lydia punya nggak pengalaman pribadi atau perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus yang membuat Tante Lydia semakin berakar dalam Kristus? Banyak ya. Sebetulnya saya itu kalau mau cerita soal apa yang sudah Tuhan perbuat buat saya itu banyak. Gini aja deh, saya dari kecil oma opa saya pendeta, ya.
Terus saya jadi udah terbiasa dengan selalu dengar firman Kehidupan dan doa, yang penting ya. hidup itu Oh, oke. takut akan Tuhan Tuhan, gitu. Dan iya. dimanapun kita berada, tolong jangan bikin malu Bapak kita ya, gitu dalam setiap sikap hidup kita. Dan Tertanam dari kecil ya Tante. ditanamkan dari kecil ya. Terus suruh baca firman, penyembahan gitu. Nah dulu saya saking saya udah menyukai cerita-cerita tentang Tuhan dari kecil. Jadi saya suka suka kirim surat sama Tuhan ya, namanya juga anak kecil ya, gitu. Iya, saya mikir dulu gini, oh ya Kain dan Habil katanya itu kasih apa? Bakar-bakaran, persembahan, yang ini yang satu nggak terima. Saya bikin surat Tuhan Yesus yang baik, ini Lydia Ruth Elizabeth Kando, wah cerita. Terusan saya naik, oh iya ada cerita juga kan katanya dia naik ke tingkat yang atas gitu untuk berdoa gitu kan di tempat yang tinggi. Aku naik ke plafon gitu atas, kedak gitu kan, bakar. Tuhan terima ya gitu-gitu. Jadi dari kecil saya takut gitu loh kalau Tuhan tinggalin saya. Karena kan saya dulu kecilnya memang lemah ya badannya, penyakitan. Tapi Tuhan tolong ya sampai saya bisa seperti begini. Istilahnya dulu untuk harapan untuk hidup aja susah katanya Mami gitu. Karena saya punya penyakit ini deh. Paru-paru atau apa gitu. Jadi jelas banget ya, sesuatu yang ditanam itu sudah ada dari kecil. Bu Lydia sudah ditanam nilai-nilai kebenaran firman Tuhan ya. Iya. Tanpa disadari ternyata itu membekas terus sampai dewasa ya. Iya. Luar biasa sekali. Nah begitu saya punya anak, di situ saya ngelihat bahwa kuasa Tuhan gak pernah tinggalin saya gitu. Ya puji Tuhan anak saya semua kan menerima Yesus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bagaimana Tuhan menyembuhkan anak saya misalkan ya. Mujizat-mujizat yang saya rasain. Misalkan Kenang anak saya yang kedua. Dia sakit. Setiap 2 bulan sekali mesti diopnam. Setahun sampai 6 kali. Belum lagi ada aja gitu. Jatuhlah dia harus pengobatan karena kena sarafnya yang ini. Gitu pengobatan 3 tahun. Nah sampai satu saat Kenang itu diare. Terus-terusan udah begitu aja netes. Saya bawa ke rumah sakit badannya udah kayak gak kuat. Cuman masih bisa berkomunikasi gitu ya. Tangan masih bisa gerak dan lain sebagainya. Ternyata begitu sekian hari kemudian makin lama makin lemah gitu. Dianya udah gak bisa buka mata lagi, tangannya lama-lama udah gak bisa bergerak lagi. Saya bilang dok ini anak saya kenapa kok begini bukannya makin benar gitu. Tolong dong periksa ada apa gitu. Sampai diarenya aja udah gak bisa itu udah berbusa gitu. Udah dehidrasi banget. Sampai anak saya begitu gak berdaya dokternya hanya bilang, dokter tuh mungkin obat yang diberikan tidak cocok untuk anak ibu. Hanya gitu ngomongnya. Saya gak kuat, saya bawa anak saya pulang. Pada saat itu Kenang udah gak berdaya gitu. Sampai situ saya berdoa, saya bilang Tuhan Yesus tolong gitu. Saya jujur aja pada saat itu hanya ke Tuhan tuh, dah yang penting gue makan, gue doa, tidur gue doa gitu ya. Yang penting Yesusnya gak hilang. Tapi dari hati kita tahu kan bahwa kita sebetulnya udah kendor gitu. Nah pada saat anak saya seperti begitu, saya bangunin Kenang, udah gak bangun kan karena udah kelewat lemes. Saya hanya tumpang tangan, saya bilang gini Tuhan, tolong ampunin Lydia. Terusan saya nggak tahu, saya yakin itu Roh Kudus ya. Saya nggak tahu firman itu mendadak ada di dalam saya gini. Walau dosamu merah seperti kirmizi, dia akan menjadi putih seperti salju. Gitu. Saya kaget kan karena suara itu kenceng banget di dalam saya di dalam ingatan saya gitu. Oh Tuhan terima kasih saya gitu kan. Nah, tapi saya tumpang tangan lagi dalam nama Yesus tolong sembuhin Kenang Tuhan gitu. Masih enggak juga. Tahu-tahu saya dikagetin lagi dengan ingatan, saya percaya juga itu Roh Kudus seperti bersuara tapi di dalam saya gitu dia ngomong gini. Dia bilang pujilah aku dalam segala hal. Tuhan bertahta di atas pujian. Saya nangis pada saat itu. Saya akhirnya
Saya tumpang tangan anak saya bilang, Tuhan saya serahkan anak saya. Saya percaya Tuhan sudah mengampuni saya, begitu kita udah minta ampun sama betul. Tuhan ya. Saya tumpang tangan sambil saya memuji, terima kasih Tuhan, apapun itu terima kasih Tuhan Yesus. Aduh, habis itu tahu-tahu Kenang bangun gitu, dan seger. Seseger-segernya, dan dia turun dari tempat tidur, dia hanya bilang, Mama, Nang mau makan. Langsung lari. Sejak saat itu, sekarang karena udah dewasa nggak pernah lagi masuk rumah sakit. Luar biasa ya. Dan banyak sekali saya ngalamin, anak-anak saya ngalamin ya, bahwa Tuhan itu ada, mujizatnya nggak pernah berhenti. Yes. Itu mujizat yang dulu, sekarang sampai selama-lamanya saya percaya itu sama, karena saya ngalamin. Yes. Gitu ya. Terus lagi saya cerita Nai dulu nih. Nai dulu punya penyakit kayak pendarahan masih kecil ya. Pendarahan gitu, sampai saya ke dokter, katanya dokter nggak ada apa-apa. Tapi kenapa ini? Jadi sebagai ibu kan Iya, pasti khawatir ya. satu saat di kamar mandi saya hanya dengar teriakan dari dia. Teriakan, Mama gitu. Saya ke kamar mandi, ternyata itu benar-benar pucat sekali naik. Dia nahan sakit kan. Mama gitu. Begitu saya lihat ke bawahnya, itu sejempol. Masih kecil, tapi sejempol begini warnanya ungu loh keluar gitu. Mungkin kayak ambeien atau apa, saya nggak tahu deh. Keluar itu darah gitu kan. Mama sakit. Udah saya mau ngangkatin nggak bisa dong, dia udah ngilu semua badannya. Saya panggil tuh kakak-kakaknya, Nana tenang gitu, Nathan masih kecil. Saya bilang kita doa buat Nai, ikutin mama doa ya. Saya hanya bilang, Tuhan Yesus, dia masih kayak ngeden nahan sakit. Tuhan Yesus, tolong Nai, tolong sembuhin Nai dalam nama Yesus, haleluya, amin gitu kan. Dia masih dalam nama Yesus, haleluya, amin Nai gitu. Dia diam kan, amin gitu, amin. Suaranya udah nggak kesakitan. Nggak kesakitan, amin. Begitu saya melek mata saya gini, gitu, ketawa. Itu luar biasa loh yang namanya Tuhan ya. Dan itu disaksikan sama anak-anak saya yang lain. Saya ngelihat ke bawahnya lagi, ini udah nggak ada dan darahnya bersih. Saya pikir gini dia jatuh kan ke kloset itu, nggak ada. Dan sejak itu Nai nggak pernah pendarahan lagi. Nah di situ anak-anak saya bilang, Mama Tuhan Yesus luar biasa ya, gitu. Anak-anak melihat sendiri ya. Melihat sendiri, dan masih terlalu banyak lagi pengalaman-pengalaman yang lain. Cuman dari situ aja, ya puji Tuhan ya. Bikin menguatkan iman saya, iman anak-anak bahwa mujizat itu nyata. Yes, amin. Dan jelas sekali ya, maksudnya waktu itu dari anak-anak masih kecil, tapi mamanya selalu mengajak anak-anak untuk berdoa. Ketika dalam kondisi yang terdesak, selalu harus berdoa, cari Tuhan. Dan mungkin sekarang ada buktinya ya, Bu Lydia, bagaimana anak-anak di dalam Tuhan ya. Iya. Tuh, Ya, karena itu iman semua. seorang ibu. Luar biasa. Ya, karena Tuhan lah yang memilih anak-anak saya ya. Kalau aku berdoa sama Tuhan, pasti dua arah. Aku tuh kalau ngomong sama Tuhan, pasti dua arah. Rasanya buat aku begitu ya. Misalkan aku lagi mengalami sesuatu yang, aku tuh orangnya memang gak gampang buat cerita. Maksudnya lebih, ya apa-apa kadang aku suka pikirin sendiri, berdoa atau gimana gitu ya. Atau ada sama beberapa orang yang aku bisa share. Kalau aku berdoa sama Tuhan, nanya atau ngasih tahu kekecewaan aku aja gitu, aku buka kitab kan Kak, itu Tuhan tuh kasih jawaban lewat ayat yang aku baca. Kayak aku dikasih hikmat, Nai begini loh, Nai kesini loh, Nai sikapnya seperti ini loh. Rasanya buat aku, mudah-mudahan gak salah tafsir aja. Bahkan aku juga percaya ada saatnya dimana kita gak bisa menyampaikan apa yang benar-benar kita rasain. Karena kadang pikiran udah terlalu kalut kan Kak. Tapi Tuhan tahu kok, Tuhan tahu semuanya, isi hati kita yang paling kecil, yang paling dalam tuh kebaca. Kalau tadi mengenai cerita yang usir diri dari kampung di ini Manado gimana? itu, di Manado. Wow, di Manado. Boleh ya? Boleh dong. Jadi gue tuh ke hotel itu nggak usah disebut namanya. Oke. 2 kali. Manado ya? Manado, di Manado tuh hotel itu 2 kali. Pertama
tanggal 23 Desember. Masih inget loh dia. Iya, enggak. Itu berarti lagi high season dong kan? Iya, Mau Natal. penuh banget. Itu yang pertama. Itu yang pertama di lantai paling atas karena gue ngerokok kan sendiri. Udah. Jadi Paling ujung. santai-santai aja gitu. Memang penuh orang gitu kayak gitu. Jadi gue nggak ngerasa gimana. Pas yang kedua 2024 itu sepi banget hotelnya. April kemarin. Jadi sama anak-anak Gigi maksudnya? Iya. Oke. Di hotel yang sama dan kamar yang sama gue. Oke. Kamar yang sama. Kok bisa inget banget kamar yang sama? Iya, karena itu buat ngerokok lantai itu. Oh, hanya lantai itu aja. Udah, gue masuk aja. Pas dari masuk gue biasa aja dah. Pas jam 11 malam habis foto ya kita ya. Gue duluan tuh ke atas. Sepi banget itu. Udah masuk aja. Nggak tahu gue ketindih gitu loh, tau nggak yang ketindih? Tapi gue remote di sini di kanan gue itu bisa gue lempar gitu. Jadi kayak ada yang gangguin. Kayak ganggu gitu, tapi orangnya ada di sebelah gue di sini. Ya gerakannya yang terbatas nggak bisa gini aja jadi gitu. Gue susah banget kayak gitu. Gue baca ayat kursi nggak tamat-tamat. Istighfar kayak keluh gitu. Kecekek. Nyangkut. Nggak susah banget gitu. Akhirnya tau apa gue? Ya ini di Manado. Gue tau apa tuh? Yesus usir dia. Keyakinan sendiri. Pindah keyakinan sendiri. Ya, bisa. Iya. Jadi gimana tuh Pak? Gimana tuh? Aduh itu perjalanan spiritual. Kita nggak bisa. Akhirnya setelah itu beres tuh. Beres. Sungguh dahsyat kesaksian mereka ini, dan saya melihat bagaimana Tuhan menjamah JJ Celebiu atau Jasmine Leticia, dan ketika beliau melakukan hal yang buruk, yaitu menghabisi hidupnya dengan meminum obat Panadol, ternyata rohnya keluar dari tubuhnya dan dia minta tolong Tuhan Yesus untuk mengembalikan rohnya kembali ke dalam tubuhnya. Dan ini sungguh luar biasa, pertemuan yang dahsyat dengan Tuhan Yesus. Dan kita melihat juga bagaimana Thomas Ramdhan, seorang musisi yang muslim, ketika diganggu oleh roh jahat, ayat-ayat kursi yang dilantunkannya, yang dipanjatkannya tidak berguna, tidak mempan, tidak bisa. Akhirnya beliau minta tolong Tuhan Yesus, dan Tuhan datang menolong dan menyelamatkannya. Dan kita melihat bagaimana Naila Mirdad begitu intim dengan Tuhan karena senang membaca Alkitab. Dan kita bertemu dengan artis Lydia Kandau yang ternyata dari kecil sudah sering berkomunikasi dengan Tuhan melalui surat menyurat. Dan kita melihat bagaimana beliau ditolong Tuhan, anak-anaknya ditolong Tuhan, disembuhkan dari sakit penyakit yang parah, yang tidak bisa diobati oleh dokter. Dan ternyata kita melihat Tuhan kita itu sangat sayang kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Tuhan memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.